kamu? Kenapa? Ini acara udah mulai, kenapa? Duduk. Vicky, lu denger gak tadi geledek barusan? Iya, aku tahu. Itu menandakan udah saatnya lu bener-bener berhenti jadi playboy. Iya, Ibu Bos. Di hari ini, Bos, saya harus membuat pengakuan. Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Kemanapun dia akan terbang seiring takdir yang akan mengantarkannya. Dan hari ini, Bos, saya bikin pengakuan sama Bos dan Ibu Bos dan semua penonton Oke Bos beserta Homebine. Homben. Bos, Homben. saya mau pensiun menjadi seorang playboy. Alhamdulillah. Vicky mau pensiun tandanya. Lu akan kembali ke jalan yang benar, Vick. Iya, Bos. Gue bangga karena selama ini... Bos sedih. Iya, Bos, tapi ini jalan aku. Bos sedih. Sabar. Sayang, kamu sedih ya gak ada temennya lagi? Keinjek. Sayang, Vicky aja udah insaf. Kamu kapan? Aku udah dong. Enggak, Ibu Bos, ada masalah apa? Emang belum pensiun juga? Kan udah mengakhiri rumah. Ya pokoknya sama-sama semuanya penonton di rumah. Kita minta doanya untuk keistiqomahan dari keinsyafan seorang Vicky Prasetyo dan juga Raffi Ahmad. Boleh minta aminnya semuanya? Amin. Oke, untuk kita merayakan insyafnya seorang Vicky Prasetyo, aku mau ambil sesuatu dulu. Oke. Apaan, Bu Bos? Kamu so seksi deh gitu-gitu ya. Ibu Bos, ini tandanya apa, Bu Bos? Saya mau pensiun jadi playboy kok dikasih cendol. Makan dulu, ayo. Oke. Ini untuk, kan lu udah gak mau lihat yang manis-manis lagi kan? Iya. Gua kasih yang manis supaya lu lebih manis, gak usah lihat yang manis lagi. Pinter, Ibu Bos. Sudah tidak boleh minum alkohol. Ini lebih baik kita minum yang sehat-sehat. Karena Vicky sudah insaf. Homben, mau semua? Ayo. Ambil, Boleh Homben. nih, Bu. Cendol. Ambil. Kayaknya enak kalau makan cendol sambil nyanyi cendol jawet ya. Ayo. Ya, oke. Kita minum. Cendol. Jawet. Cendol, daun segar piro. 500-an. Terus Gak pakai ketan. Jiro lupa. 5, 6, 7, 8. Tak kita. Cobain ya. Enak gak? Aku mau coba. Homben juga mau lah kayaknya. Iya makanya, gue bilang juga kasih semua. Coba ya. Sorry. Minum. Enak. Ibu Bos tuh ini ya baik Enak banget. kan? Wih enak banget. Hebat kamu sayang. Kalian mau tahu nggak siapa yang bikin es cendol ini? Siapa yang bikin ini enak banget sumpah. Nah jelas ini yang bikin bukan aku tapi seorang playboy yang sudah insaf. Hah? Dia sudah Bukan kamu? Kan? dia sudah insaf jadi playboy, Siapa? terus dia bikin cendol Jadi ini. aku pengennya kalian tuh merasakan cendol insaf ini. Iya. Supaya kalian berdua ikut insaf, ya kan? Jadi kalian berdua selain harus merasakan cendolnya harus belajar dari playboy ini bagaimana cara insaf jadi playboy. Kita panggilkan playboy insaf. Mana playboy insaf? Coba kau pikirkan, coba kau lakukan apa yang kau ingin yang telah aku lakukan. Coba kau pikirkan, coba kau lakukan, tak jadi terpintar apa yang ku sayangkan. Apa kabar Abang Ganteng? Sayang. Kamu bilang ini playboy insaf. Iya. Ini aja baru nambah istri sayang jadi. Bu Bos, Kata tadi yang Vicky, bikin cendol- yang bikin cendol, Jangan lu dengerin. yang bikin cendol playboy insaf ini. Iya. Serius? Iya. Bagaimana mau insaf? Mami Siska aja di Jogja. Mami Siska. Bagaimana? Mami Siska siapa John? Siska Meliana, lucu banget, Bang. Bodinya kayak lobster Ciawi, bener dah. Siapa sih? Jangan didengerin. Jadi gini, hari ini Vicky tadinya baru aja mau insaf jadi playboy. Kita mau merayakan. Terus tadi yang bikin cendol katanya lu. Lu udah insaf juga jadi Serius itu playboy. lu bikin cendol? Udah, demi Allah, gua masalah tadi ini anak gua nonton lagi. Gila.
Mami Siska itu temen gue bikin konten sama dia di kesot. Kayak orang ini. Tenang, jangan berantem. Tarik nafas, hitung 1, 2, 3. Senyumnya ya. mana abang ganteng? Ini lu sesama seperguruan, lu kan gimana? Lu kan Demi seperguruan. Allah, Pi. Demi Allah kalau ini mah gue jujur. Kenapa? Kalau gue kan cuma sebatas konten, kalau lu ngajakin lebih, lu kesini ngapain gue bilang? Aku itu mau bikin konten sama kamu, tapi aku udah dijanjiin sama Piki mau nikah. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita boleh lihat sesuatu? Siapa itu Mami Siska? Siapakah dia? Coba duduk. Gua ngalah. Nah, ini yang benar Kacau. siapa yang mendapatkan hatinya? Tuh, Baba. Kalau ini mah bukan, kalau ini mah acara tipu waktu lu masuk dong. Aduh, ini Vic, lu katanya merasa brother banget kan sama Andika? Brother. Lu berdua sahabatan ya? Sahabatan. Sahabatan bener. Apa yang lu gak suka dari Vicky Prasetyo? Dia ini suka bantalin gitu loh. Jadi bekas-bekas dia itu dikenalin sama gua. Lu tahu nggak? Dia ngomong tuh, bro. Ini penyanyi, suaranya gila. Fenomenal banget nih, suara cewek ini. Terus? Gua ngobrol kan, gimana mbak, lagunya gini. Aku maunya lagunya kayak gitu dong. Begitu ngobrol, wih emang, ya Allah orang ini. Ngobrol di Kemang. Terus? Gue gregetan loh kalau ketemu Piki loh kalau urusan itu. Mau nanya, emang benar katanya mau insaf jadi playboy? Serius lu, Bro? Udah lama, udah vakum dari dunia itu. Udah kabur. Oke, benar ya? Terus ini siapa nih? Bro, siapa lagi nih bro? Vic, John. Gua nggak tahu kalau ini. Gua nggak kenal, gua sumpah. Mulut lu. Siapa? Katanya lu mau insaf. Nggak, ini gue jelasin dulu biar nggak salah tanggap kan. Wih, ini mah lucu, John. Lucu ini. Jelasin. Jadi ini Vicky terdiam, dia ketakutan karena masih di masa percobaan. gue jelasin Lanjut. dulu. Ini kemarin kan gue manggung karena di Lampung kan emang bener-bener nggak seperti di Jakarta, nggak lockdown, tetap pakai masker tapi masih boleh manggung gitu loh. Tempat-tempat hiburan masih dibuka. Nah kebetulan gue ngisi acara perpisah sambut kolonel kalau nggak salah itu Dandim. Terus gue ngisi acara tiba-tiba ketemu nih Pak Prasan di depan kamar. Nggak taunya dia nyariin gue udah lama mau minta foto, akhirnya foto lah. Gitu. Ini di kamar. Iya kan gua ini di kamar. Lu ketemunya di depan kamar terus ini di kamar. Ini di mana? Ini ya kan orang nanya ini fotonya di mana? Di lobi. Enggak, gue jelasin dulu, gue ngambil makanan, dia masuk gitu loh pas gue buka pintu, Ki. Enggak, masalahnya ini kan ada ini ada bantal, ini masalahnya ini di mana? Gua nanya. Kalau memang itu Ember payah. kalau memang itu di lobi, gue pengen tahu lobi yang senyaman ini. Gue demi Allah, gue kalau ngelakuin apa-apa, gue dosa dah. Oh. Karena kasih rezeki gue. Tapi mah emang cuma sebatas temen, Pi. Kan tadi udah foto nih. Kalau tentang ini gimana nih? Nih. Enggak balikan. Maksudnya kemarin kan anak sekolahnya daring. Jadi punya waktu panjang, pengen main Dining apa sih? Ini. online. Oh, dari. Jadi anak liburan ke Lampung, pengen ke sana, terus kebetulan emang nggak ganggu kan, jadi ke sana ketemu. Kebetulan mau kenal sama neneknya kan, keluarga gua kan. Udah lama nggak ngeliat karena kan Tapi lu sekarang masih ada istri sekarang? nggak, Bener nggak ada? Enggak. Nggak punya istri? udah 1, lama. 2, 3, enggak. Iya maksudnya kan lu ngeliat. Satu aja enggak, kalau hari kedua Iya kan lari gua ke tempat, nanya. Pi. Ya Allah. Lu nanya Kalau satu pacar aja. pacar ada? Apa? Pacar ada? Pacar ada? Ya ada yang deket-deket, maksudnya yang deket ada. Tapi sayang, katanya ini Abang Andika ini cuma image aja yang terkenal playboy. Tapi sebenarnya dia tuh baik dan bertanggung jawab sama Dia hatinya. bertanggung jawab. Bahkan katanya dia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai pacar bayaran demi anaknya. Bener? Maksudnya pacar bayaran gimana sih? Iya katanya. Coba jelasin bro, gimana bro? Jadi sebagian kan di luar sana banyak orang gua suka ganti-ganti pasangan gitu kan. Terus nikah ganti-ganti kan itu nggak gue jelasin semuanya. Kalau Piki iya nikah beneran, kalau Kalau dibayar? iya. Dibayar buat settingan iya. Jadi maksudnya dia pacaran, dia pura-pura Bayar, diberitakan itu ya. dibayar 200 juta, 300 juta. Ya Berapa kan? sih? Oh dibayar lu. Hah? Cepet lah. Cepet, 100 juta dibayar. Lu lebih mahal, lu bilang ke gue 250 lu. Ini curhat sama dia kayak ini dibayar sama musang. Nyala itu. Enggak. Dia banyak korbannya Pak. Kalah speak gua sama dia. Itu menghasilkan banyak, kenapa akhirnya ditinggalin gitu? Kenapa? Karena anak yang SMP
ngomong. Udah mulai gede sih ya. Udah gede anak mulai saingin, protes. udah. Yang Ngomong gede. apa sama papanya? Udahlah jadi bahan ketawaan malu kayak ini. Bapak lu tuh pacarnya banyak, istrinya banyak gitu. Jadi ya gue kan mau ngejelasin tuh sulit juga kan sama anak, namanya anak tuh yang dia lihat pasti yang dia tonton itu ya apa yang dia pelajarin pasti kan. Ya gue bilang itu settingan nak gini-gini, enggak lah gini-gini udahlah. Nggak setuju dia. Ya gue bilang gue pancing ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini gitu kan. Dia nggak mau, malah ketawa udah nggak mau lagi minta ini. Ya Pokoknya jadi berhenti. anaknya nggak mau nerima apapun yang lu beli. Iya, karena tahu uangnya hasil dari- settingan. Malu anak lu udah gede udah SMP. Ya. Malu Pak jadi ketahuan orang-orang di sekolah, teman-teman, bapak gue playboy, bapak aku ini gitu. Iya. Terus lu gimana akhirnya, Bro? Ya akhirnya gue tuh berhenti bingung. Nah, berhenti itu maksudnya berhenti dari settingan itu masih ada satu TV lagi harus jalan sama dia tuh kan. Ada cewek tuh nggak perlu gue sebut lah gitu loh. Penyanyi dangdut. Huruf depannya? Ada satu lagi terus gue mau ngejalaninnya, waduh bahaya nih gue bilang. Kalau bisa cari syuting yang typing deh gitu. Jadi kalau typing kan dia nggak nonton bisa gue ajakin jalan, gue bohongin biar dia nggak nonton TV gitu. Oh. Akhirnya jebol juga dia marah-marah, ngoceh-ngoceh, diblokir nomor gue. Dari situ gue sadar kalau gue ngerasa bukan tua ya maksudnya ternyata gue ini punya anak yang sudah dewasa gitu. Harus menjaga perasaannya juga gitu. Berarti dia disentuh hidayah melalui anaknya. Bagus sih. Kayaknya banyak rahasia di antara mereka. Katanya juga ini, Andika ini sempat vakum 2012 sampai 2014 dari penyanyi jadi petani. Dan juga ada katanya seseorang yang menyadarkan Andika dan bikin dia mau kembali lagi di dunia entertain. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap, Ku Bos! bukan superstar-mu. Jadi ini ada kabar berita bagaimana ceritanya waktu lu memutuskan vakum dari dunia entertain. Katanya Iya. lu bener jadi petani, Bro. Ya. Serius pulang ke kampung jadi petani waktu itu. Iya. Padahal Lu lu udah apa? jadi artis, udah jadi penyanyi top. Dengan embel-embel kangen band waktu itu. Iya, kan berjuta-juta besar. Kopi besar. Lu pulang kampung stop 2012 sampai 2014 jadi petani. Iya. Karena omongan anak gua, terus omongan itu kan jadi motivasi buat gua untuk jenuh juga nih gitu. Emang jujur gua ketemu titik jenuhnya, ngeband nggak mau, syuting nggak mau, ketemu kamera lagi udah nggak mau, sudahlah Kenapa gitu. ya? Tuhan Kan udah enak ngasih nyari juga. duitnya waktu itu. Bro. Ya, padahal kan pemikiran saat itu pendek. Gue bilang, sudahlah. Tuhan udah ngasih rumah gue di mana-mana, udah ngasih apa yang gue mau udah gitu kan. Yang gue mauin udah semua nih, udah ada gitu, kendaraan segala macem. Udah adalah omongan anak gue ada benernya. Akhirnya gue berhenti. Begitu berhenti, gue kan punya uang tuh. Wah, gue beli tanah nih. Akhirnya gue beli tanah, nanam singkong sama padi. Panennya 4 bulan atau 3 bulan setengah kan. Jadi gue ikutin. Pendapatan gue tuh dari 5 hektar itu ternyata nggak sesuai dengan keinginan gue. Gue kira Sama tempat kali. lebih. Gue panas-panas, nyuruh orang nyiram pupuk segala macam. Terus ada hama wareng harus dibantai kan. Harus disemprot lagi. Ternyata begitu panen, digiling, hasilnya nggak sesuai ternyata. Akhirnya gue, udahlah bisnis lain deh. Jangan bisnis ini. Nggak sesuai gitu loh. Susu anak gue sama itu nggak ketutup ternyata gitu loh. Gitu. Terus apa yang akhirnya membuat lu kembali lagi ke dunia entertain dan siapa yang akhirnya bisa membukakan pintu hati lu lagi untuk kirain kembali ke lu. dunia entertain? Ada sih om gua, Om Rahman, dia tentara sih. Salah satu anggota TNI di Bandar Lampung. Dia manggil gua, dudukin gua. Dia kan beda orang Palembang kan, jadi ngomongnya bahasa Palembang. Sini kau kah? Duduk. Kau jingok teman-teman kau yang di TV itu. Semua itu berhasil kalau. Mereka itu nak dihina, nak diapo, talak ke, jangan dilawan. Ikuti bae harus Tuhan. Kau nak dihino, diapo, yang penting kau dapat duit, balik. Bisa nyeneng ke keluarga, nyeneng ke anak-anak. Jadi omongan itu nyambuk badan gua kayak tep. Bertahun-tahun kau gini kate gawe kan, apa kehasilan kau? Ngeluyur, nongkrong, kau ngerokok depan anak kau, kan ngomong bahasa Palembang. Akhirnya gue berpikir, kau jingok teman-teman kau tuh makin soge, kau jadi gelandangan kakek denger lagi nih. Tapi kan Bentar kalau tuh bikin gua lagu bakal jadi bagus, gelandangan. Kalau bikin lagu kan lu bagus. Mana katakan sayang mengapa begini. Lagu Ya itu, akhirnya gue bikin lagu ya itu jadinya. Gitu. Gimana waktu itu rapnya? Coba gimana waktu itu bikin lagu? Pinter dia. Ya, gimana coba itu? Ya itu maksudnya, katakan sayang mengapa begini, sikapmu sungguh membingungkan hati. Jika kau inginkan aku pergi, aku siap jika harus angkat kaki.
Cobalah sayang, Berpikir dewasa, kita harus benahi hubungan kita. jujur Dan katakan ada apa, lalu kita cari jalan keluarnya. The Virgin, luar biasa. Penampilan terbaru, terbaik. Ya karya dia emang bagus, John. Ini saingannya The Dulu waktu Virgin. gue bercerai pertama, dia nemenin gue. Tapi lu jahat. Waktu lu masuk kemarin, tiap hari katanya kalau lu lagi ada waktu, lu bisa video call dia. Iya. Tapi saat lu udah keluar dari masalah penjara terakhir, lu nggak ada kontak dia sama sekali lu. Dia kan lagi di Lampau. Iya bener gak? Bener gak bro? Bener? Lampung. Iya. Bener dia nggak ada kontak-kontak lu? Gue bilang sama Piki kan sama adeknya, baby gue bilang, iya bang, gue mau besok Piki dong. Oh belum bisa bang katanya karena corona. Oh yaudah katanya. Kapan ada waktu deh gue bisa kontak sama dia. Gue jujur kan, ya kita ini berteman bukan di sini aja gitu loh. Jadi di luar juga gue tuh bertemannya. Gue itu mandang seseorang itu nggak dari katanya. Jadi gue bermain itu emang yang bener walaupun kita bukan siapa-siapa kelak nanti kita bukan jadi artis pun sekalipun mau naik mau enggak pun nggak naik jadi artis maksudnya kita tetap berteman gitu. Jadi Yes. gua tuh lebih peduli sama Piki. Tapi gue sayang sama lu tahu kan? Ya. Lu minta Angelina istri gue kasih. Apa minta apa? Waktu dia pernah curhat sama Ruben, kalau sampai suatu saat Piki udah pisah sama Angel, gue juga suka sama Angel dulu. Enggak, mati kafir gua. Lu ayah lu nih. Enggak, Pik. Lu suka main jalan enggak? Demi Allah. Payah lu nih, Ki. Beneran? Berarti selama lu sama Angel, dia menyimpan perasaan juga sama Angel. Demi Allah gua. Ya Allah. Gua bingung loh. Udah. Tapi gitu, Sayang. Nggak cocok Kalau ini. hubungannya Abang sama Pak Vicky kan kita udah tahu gitu sama-sama dekat. Yang aku penasaran tuh sebenarnya satu. Lu abis vakum kan balik lagi ke dunia entertain. Kenapa nggak balik lagi ke kangen band? Oh berantem sama Dodi Apa nih. ada permasalahan? Lu sempat Apa? berantem sama Dodi kan? Ya. Sama Dodi gitaris lu berantem musuhan besar. Ya. si Dodi itu. Beneran Sampai sama si sekarang? Dodi. Tapi Bu, sudah damai. Kita Udah. sudah mau ngisi acara synchronize. Oh kemarin udah damai. Yang dia barengan. Nggak gimana sih waktu itu awalnya kenapa? Mungkin kan orang udah yang tahu. Tapi sebenarnya dari lu berantem sama Dodi dulu apa sih hikmahnya yang kalau lu dapatkan? Hikmah yang gue dapet sih, ya jujur ya, ketika gue ditinggalin sama band yang bener-bener gue diriin sama-sama, yang ya maaf yang ngomong, apa ya, gue itu jalanin dari nggak punya apa-apa loh, dari gue dagang cendol, Dodi kerja bangunan, terus dagang sendal jepit, nawarin ke ibu-ibu ke rumah-rumah. Ketika kita punya apa-apa gue ngerasa, Dodi kok enak banget gitu loh. Nyuruh-nyuruh lu manggung-manggung aja, gue mah gak mau manggung. Ngapain? Gue mau bikin lagu udah jelas 50 juta. Ngapain gue manggung? Duitnya sekian, manggung dibayar bagi-bagi. Paling gede sekian gitu kan. Itu jadi ungkitan sama dia. Akhirnya dia bikin project lagi tuh. Banyak lah bikin Winner, bikin Potter. Gue masih sabar tuh. Ditinggalin dia, gue ngejalanin Kangen Band tanpa dia 3 tahun tuh gue jalanin terus. Akhirnya si gitaris gua satunya yang gantiin Dodi bikin project juga nama bandnya kalau nggak salah Tuan Muda. Kesel gua. Semua pada bikin band. Pada bikin band semua bikin project kan. Iya gua kesel lah. Akhirnya gua mutusin gua juga keluar. Udah kepalang bubar. Nggak ada apa-apa dengan siapa-siapa. Akhirnya kangen band bubar waktu itu. Bubar. Nyesel nggak tapi lu pernah bubar? Ya. Nyesel nggak dalam hati lu? Padahal kangen band kan darah besar. daging lu. Ya, awal mula sih nyesel ya karena kesuksesan Kangen Band itu gua tahu bener. Penuh dengan air mata, penuh kerja keras. Kita sama penuh perjuangan dari Lampung, dari kampung naik mobil truk nebeng tuh sampai sini gitu kan, nggak pakai ongkos. Jadi tuh menurut gua perjalanan lah gitu. Coba ungkapin deh ke lu kalau misalnya teman-teman lu Dodi ataupun teman kangen band lu nonton apa yang hati lu pengen Kangen lu nggak omongin sama mereka. gitu? Dot, gue sih pengen lo sekarang kan sudah dewasa ya, umur kita sudah 37 nih gitu lah. Ada yang 38, ada yang 36, ada yang ke bawah. Coba deh, kalau kita emang ditakdirkan untuk nyatu lagi di Kangen Band, gue sih pengennya kita cari uangnya bener-bener istiqomah gitu loh. Sekarang kan kita cari uang buat anak sama keluarga nih, gitu. Jangan mikirin teman-teman baru. Dodi tuh sering ngumpulin teman-teman baru kan, karena teman baru itu belum tentu baik buat dia. Tapi temen yang lama rela berkorban apapun susahnya dia. Gitu. Ya berarti abang nih tulus ya sayang Ya, sama Dodi. jujur sih gue sama Dodi sayang karena dia adik kelas gue kan dari zaman sekolah. Dari awal-awal. Ya dari awal-awal Dari berdua. awal. Tapi udah lama lu gak ketemu Dodi ya? Kangen nggak? Kangen nggak?
Udah gak pernah komunikasi lah. Ya, Udah lama banget. walaupun temenan di WhatsApp paling ya lihat intip-intipan story aja paling gitu. Lebaran paling ya. Iya. Dodi! Dot, Dot! Nah, Iya, ada telepon Dodi. Ya Del. Dot, gimana Dot? Dengar gak tadi isi hatinya si Babang Tampan, Andika? Dengar. Tapi lu sayang gak sama dia? Dia bilang katanya dia apapun sayang sama lu. Lu sayang sama dia? Ya sayang lah. Bilang temen dari kecil. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lu jangan nangis. Sehat? Jangan nangis, si Andika udah mau nangis. Ya, udah sedih. Kangen, karena dia pengen katanya tuh kangen band berkumpul lagi kayak dulu Iya, lagi, Dot. bro. Ya ntar kita wujudin lagi ya. Dot, apa yang mau lu sampaikan sama Andika nih, Dot? mungkin harapannya satu sama lain. Harapan buat kangen band. Depannya mudah-mudahan aja tahun ini bisa ngebentuk band bareng lagi. Terus Amin. mudah-mudahan bisa keluar single di tahun ini. Amin. Mudah-mudahan lancar lagi kayak zaman dulu kala. Amin. Dan makin solid aja. Amin. Dan Andikanya juga mudah-mudahan makin dewasa lah ya. Amin. Sama. Dot, Dot, Ya, salam cewek sebelah. Dot, makasih ya. dia siapa? Dadah, Dodi, sukses. Yuk. Salam. Bot berarti kangen. Pak Yanto undang ini dong, kangen band semua. Ya Jangan, insya Allah mereka udah pada damai ya. Sabtu kalau nggak Minggu. Gue mau undang seseorang, maaf nih. Lu sekarang duda kan? Lu jangan aneh-aneh Ya film. gua, lu maaf nih, lu duda. Sekarang duda. Apa bos, lu mau nyari Iya. jodoh? Sini buat berdiri dah. Sini. Ayo cepetan, dapat jodoh nih. Ayo antri. Ayo antri. Gua undang, ya. Lu duda kan? Ini janda nih. Panggilin nih. Ini gue panggilin nih. Ini buat Babang Tampan. Udah. Kita panggilkan. Mohon maaf, dia sendiri. Nonton Pi. Kita panggilkan janda. Kau yang milik saya, kau yang Mana nih? Apa? Tunggu dulu. Jandanya mana? Abang suruh nganterin kan? Bawa janda ke sini. Kenapa nama aku diganti jadi janda? Udah di luar aku nunggu berapa 8 jam nggak makan aku. Gak ada prasmanan. Nah ini katanya janda. Janda nama aku. Oh jenda. Jenda bukan janda. Ganti nama orang dari kecil. Jenda. Gigi. Nah, ini kan yang kemarin Oh iya ngucapin. ngancurin acara anniversary gue nih. Oh Ini ucapan yang ngancurin acara anniversary gue. Kenapa memang aku mau ngucapin memang kayak gitu cara aku ngucapin. Lihat dulu nih. Gue inget nih. Lihat tuh. Mana sih? Tuh. Bang, Raffi Nagita kan anniversary. Selamat ya. Apa urusannya sama aku kau bilang selamat ya? Hah? Mereka aja gak kenal sama aku, kenapa sama aku kau ketik? Kau ketik di sana, di instastorynya Raffi Ahmad. Kenapa sama aku? Aku juga gak tahu mau bilang apa. Aku harus ngapain? Pamer harta, pamer makan di mall mewah. Biar di-repost di instastory terus diajak ikut perayaan anniversary. Gak bisa aku pamer harta, apa mau aku pamerin? Aku pamer harta diketawain sama sendal WC-nya Rafathar. Lebih banyak harta orang itu. Udah aku ucapin aja lah kalau gitulah. Selamat anniversary buat Raffi sama Nagita. Semoga kalian bahagia terus, langgang terus sampai Rafathar udah punya cucu dan dia udah gak diganggu lagi sama Mbak Imong. Udah ya, gitu aja. Love you all. Mwah. Bang, Ya Gigi. kan kemarin katanya nggak mau ngucapin soalnya kan belum kenal. Kan sekarang kita udah kenal. Ya, Boleh nggak diucapin lagi? Selamat anniversary Bisa buat ngadep sini dong. Nah. buat bidadari paling cantik di bumi. Aduh. Yang pokoknya tiada duanya. Semoga kau selalu bahagia dan semakin tabah menghadapi keplayboyannya suamimu. Itu perlu ketabahan loh. Aku ucapin buat aku. Oke. Siap. Buat Raffi Ahmad. Jangan banyak kali gaya lah, mentang-mentang kau ganteng, mentang-mentang kau kaya, aku jelek. Kenapa aku jadi ngomongin aku sendiri ya? Nah, semoga kau langgang terus, panjang umur, juga hubungan kalian terus sampai ada cucu-cucu yang banyak. Amin. Terus kau semakin banyak harta kau. Amin, ya Allah. Terus aku sering diundang ke acara kau dimanapun berada. Nah. Nih buat ibu-ibu yang ada di rumah. Nih biar diingetin lagi. Siapakah jenda ini? Dia viral banget dengan videonya yang teriak-teriak. Looking to visual.
Itulah Jenda. Kenapa dia teriak-teriak? Kenapa? Dan juga sekarang dia udah mulai rajin jawabin Q&A. Buat yang mau nanya-nanya juga boleh. Set. Emang kenapa? Tetap di Oke Bos. Siap Bos. Kau masih gaditi. Kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Bang Jenda, awalnya gimana sih kalau misalnya bikin video kenapa ngeng terus gitu? Ngeng. Sebenarnya yang bikin aku ngeng itu pertanyaannya kalau bagus aku nggak ngeng. Ada pertanyaan kenapa ikan nggak punya leher? Enggak sih, maksudnya ngeng gitu kan? Iya kan orang lama-lama emosi. Kak Seto juga dikasih pertanyaan kayak aku juga marah. Tapi tadi aku lihat pas bikin video-video itu suaranya bagus loh. Iya lu bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi pasti. Apa tadi yang di mall? Coba nyanyi nyanyi, dikit, coba. aku penasaran. Ikan bang. Era roste musik kalian aja nggak bisa ngikutin. Ini setiap kali udah misalnya berprestasi bagus. Nih, makan ikan mentah. Hap. Oh, macam anjing laut apa? Tapi kan sekarang lu udah viral. Udah banyak dikenal orang. Nah, tapi lu lebih seneng, lu kan terkenal dengan viralnya dengan apa video-video lu seperti itu. Apa sih pengennya lu selanjutnya pengen gimana? Lu pengen main sinetron, main film atau main Ini pemeran? Tayo juga dia dulu. Tayo. Iya, Tayo lu kan. Ya, aku sih pengen yang penting tetap konsisten aja sih bikin konten gitu kan. Tetap jadi konten Ya creator. karena kan orang mikirnya nih viral, biasa kan kalau viral cepet naik nanti turunnya juga cepet. Cuman kalau aku ya nggak nyari viralnya sebenarnya, nyari tetap untuk bisa bikin konten aja terus konsisten. Yang penting lu bisa konsisten, eksis, ya meskipun pelan-pelan juga nggak apa-apa. Anggap Betul. aja kalau viralnya ini anggap rezeki. Ya itu efek samping aja bonus kalau viralnya. Yang Tapi penting bagus deh ya, ngeng, setiap ada ya kan? keramaian gitu dia bikin memperini. Coba deh kalau lagi ada perang antara LSM. Pernah. Itu ada demo di Lu kadang-kadang Bawaslu. aneh-aneh pertanyaan lu Demo. Lagi demo, lagi udah musuh. tembak-tembakan gas air mata, terus aku bikin konten di situ. Nah, yang bener lu, lagi Iya. demo. Iya, lagi Lu demo. bikin konten apa? Waktu Teriak-teriak. itu nyanyi lagu Rusia. Itu lagi Brimob demo. lagi megang pentungan. Brimob lagi megang pentungan, ngelihat tadinya mau mukul, nggak jadi, orang gila. Kita udah bawain, Jadi itu pengalaman unik lu ya? Iya. kita udah bawain sesuatu juga, hadiah. Ah, kita Apaan buat sih? sesuatu buat Jenda. Apaan sih? Andri, lu Nih. pernah di tempat orang? Bos, bunganya ambil dulu Bos. Coba kita lihat. Pegang. Apa ini? Udah ini buat janda. Jenda, Iya, janda. Oh, nanti kau tuh ganting kau ya. Wah, ini apa, woy? Awas, ini kobranya si Mawang. Apa lu? Iya. Aduh, ini dari mana lah ini? Apa ini Apa nasi? itu? Dua nasi kotak. Kenapa? Jelasin dong. Apa? Kok bisa ini? Ya, jadi nasi kotak ini momen bersejarah ya. Aku sempet kayak dibully juga gara-gara dua nasi kotak. Jadi aku kan jurnalis. Oh, jurnalis. Liputan penggusuran lah waktu itu. Habis liputan penggusuran, aku kan ada polisi juga waktu aku ngomong sama polisinya, "Pak, ini wartawan nggak ada konsumsinya." Dikasihlah konsumsi waktu itu, dapat semua. Aku ngambil 2 kotak. Aku ngambil 2 kotak, makan dua-duanya. Aku pergi, ternyata habis itu aku langsung muntah-muntah, keringet, keracunan. Nah, orang-orang yang lain yang makan nasi kotak aja pada keracunan, pada masuk rumah sakit. Nah, aku yang makan 2 kotak kayak gimana lah itu. Dan rame di Kaskus waktu itu kan, di media-media Beritanya. online. Itu wartawan tuh kayaknya dia ini kena azab dari orang-orang yang digusur. Yang makan 1 kotak aja masuk rumah sakit, apalagi yang makan 2 kotak. Itu gimana nasibnya dia gitu. Karena lu Masuk tuh makan 2 kotak ya? makan 2 kotak. Tapi akhirnya Dan orang-orang bingung, itu kan berarti dia makanannya basi. Kok dia bisa makan sampai 2 kotak gitu, dia nggak ngeh. Tapi berarti lu nggak akan lupa ya dengan nasi Nggak kotak akan ini. lupa. Ini ada isinya nggak ini? Udah, jangan kebiasaan lagi syuting lu.
Mau makan aja, tapi banyak yang bilang katanya lu teriak-teriak itu kayak orang stres, kurang kerjaan. Tapi ternyata lu tuh hari-harinya kerjanya jurnalis, ya pinter berarti kau ya. Masih nggak? Masih jurnalis? Masih sampai saat ini masih. Oh, berarti Jurnalis lu apa yang ya? sering nulis beritanya dia ya? Iya, tapi enggak lah, enggak penting berita. bukan, sorry abangku, bukan nggak penting. Kadang aku nggak tahu, ini betulan atau settingan nggak gitu kan. Kawin aja settingan, di penjara juga settingan kemarin. Tapi bang, emang udah berapa lama sih jadi jurnalis? Dan emang benar katanya bulan Oktober ini jadi bulan terakhir untuk jadi jurnalis. Kok berhenti jadi jurnalis sih bro? Kenapa bro? Udah jadi Kok bisa sampai ketahuan sih? nggak benar? Udah berapa lama? Aku dari 2008 jadi jurnalis. Berarti udah 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. Ya, ini bulan terakhir. Kenapa? Karena itu kan aku mau fokus di konten sih. Kemarin tuh kayaknya aku ngejalanin dua-duanya tapi jadi nggak enak. Karena kayak nggak maksimal juga di kerjaan kantor, di konten juga nggak maksimal juga. Gitu. berarti Jadi aku harus kehilangan milih dong. salah satu dan setelah mikir-mikir akhirnya ya udah aku fokus di konten. Katanya bos lu padahal baik banget ya? Baik, baik. Mau bilang apa nih Ya, apa sama namanya? teman-teman di kantor, sama buat bos? Nanti nyesel nggak nih bakal keluar? Belum tentu kan nanti pekerjaan Iya, betul. selanjutnya punya bos, punya teman-teman yang kayak sekarang gitu. Buat Bang Erik, terima kasih ya sangat support baik untuk di jurnalis maupun aku di konten kreator. Ya buat teman-teman kantor juga mohon maaf karena harus memilih untuk fokus di konten, tapi ya pasti silaturahmi akan tetap terjaga. Ya semoga tetap pilihannya ini nggak salah gitu. Amin. Mudah-mudahan Jenda sudah memilih jalannya sendiri. Ya apapun hidup adalah pilihan. Dia juga nggak enak mungkin sama teman-teman kantor jurnalisnya. Dia sekarang pengen fokus di dunia konten kreator. Bang, tapi emang udah banyak ya katanya kemarin collab-collab sama artis-artis nih, kita lihat nih. Nih dia udah collab banyak. Tapi beneran dia sekarang udah collab sama beberapa artis. Sebutannya dia udah konten kreator sekarang. Tapi udah berkeluarga belum sih ini? Belum Bang. Belum? Belum Lagi keluarga. nyari? Belum. Lagi nyari? Ada pacar sih. Si Nggak, bos pacar yang- ada di mana? Di Jakarta apa di Medan? Pacar di Jakarta. Dan Kiki udah. Tapi pernah ditolak nggak sih? Katanya pernah ditolak sampai 10 kali. Udah nggak kehitung, pokoknya lebih dari 10 kali sampai akhirnya diterima. Pakai pelet apa? Bukan pakai pelet, kayaknya dia udah mikir ya. Ini gimana caranya supaya dia nggak nembak aku lagi nih? Cantik kali. Ayang Beb. Widih cantik tapi ya. Wih, pandangan lo biasa aja mandangnya. Bahaya nih. Bahaya ini. Mereka ini for your information sudah 10 tahun mereka memadu kasih. Yang benar. Fotoin lo cewek lo, foto. Weh, nanti nyari IG-nya kau, habis itu kau DM. Kau kan suka DM cewek-cewek kau. Gini-giniin tadi, begitu slide tap. Udah nih, di DM nanti sama dia. Dia suka DM cewek tuh di TikTok. Iya kan? Tahu dia. Cewek di DM. Tahu dia. Tapi ini serasi sih. Doain lah. Bahaya Hapus ini. dulu fotonya Ki. Tapi lama juga 10 tahun udah ya. 10 tahun. rencana Belum mau menikah, nikah-nikah? Ya kalau nggak tahun ini tahun depan. bro? Wih, amin. Kita doain. Tapi kayaknya belum lengkap kalau kita belum Q&A ya. Kita Q&A bersama Ada Jenda. Dan pertanyaannya sudah ada di handphone. Coba, Jenda. Silakan buka handphonenya langsung kita Pertanyaan di dengarkan. HP ku tuh nggak ada yang betul loh. Oke, pertanyaan pertama. Bang, kenapa makan harus lewat mulut? Nah, kasih lihat dulu. Kasih lihat pertanyaannya coba. Terus kamu makan lewat mana? Lewat pori-pori? Pori-pori kamu kan nggak muat. Kecil, mau dihaluskan kayak mana juga nggak bisa masuk lewat pori-pori. Mau makannya lewat mulut lah. Kalau lewat orang dalam mahal. Orang dalam mahal. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, kenapa dinamain buah srikaya? Bukan aku yang ngasih nama buah srikaya, kenapa sama aku ditanya? Buah srikaya itu dulu namanya buah sri. Cuman karena ditanam di depan rumahnya Raffi Ahmad, jadi srikaya. Ini lagi nih. Bang, apa bener rata-rata orang yang lahir di hari Selasa
cenderung pemarah kalau dipukul kepalanya. Bang, kau lahir hari apa, Bang? Hari Kamis. Ini dia hari Kamis, kalau aku pukul sekarang juga dia emosi loh. Ada aja mau hari Selasa, mau hari apa juga kalau dipukul kepala ya marah lah. Pancing betulan aku naik, ini kolesterol punya. Ah, kan kolesterol. Oh, ini breathing. Ini nih. Mau biar turun? Kolesterol ntar. Tapi Kasihan. tenang, ada obat kolesterol. Iya. Nah, gitu kan. bener, agak. Oh, berarti sering nonton kontenku, Bapak. Bang, mau nggak biar kolesterolnya turun? Gimana? Mau Caranya dong. apa? Kita dengerin lagu mau nggak? Semuanya sudah menanti-nantikan, pengen banget denger suaranya Andika Kangen Band, iya kan? Oh, ini paling paten. Laguku di masa remaja. Ya, apa yang lu suka? Nyanyiin salah Coba satu lagu nyanyiin Kangen Band. dikit, nyanyiin dikit. Kamu di mana? Dengan tapi kok kayak Ariel aku nyanyinya. Habis ini kita akan nostalgia bersama suaranya Bang Andika Babang Tampan. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap bos. Karena sudah nyanyi berarti sudah habis acara kita. Karena dia sudah menyanyi. Orang menunggu-nunggu dari tadi kehadiran Kangen Band. Mudah-mudahan Kangen Band bisa kembali reunian lagi. Benar, besok-besok main kesini bareng sama Kangen Band ya. Kangen Band. Dan juga buat Vicky Prasetyo sebelum pamit, tolonglah kasih filosofi edukasi buat Jenda dan juga Andika. Hai! Hai komunitas. Woi, Hei komunitas. Shock, Jenda shock. Filosofi. edukasi. Filosofi. Seorang penemu badminton pertama di dunia. Nelson Mandela. Mana Nelson Mandela? Dari mana Nelson Mandela badminton? Dia pernah bilang, the greats admire, the hilder in the pros, the flyover in mind. Di dalam hidup, kadang kita perlu namanya perenungan. Agar kita bisa menjawab dari keruhan-keruhan titik kolesterol yang akan membangkitkan menjadi kehidupan. Celengan bojong masih menjadi perebutan di mana para kontraktor-kontraktor di Cakung yang mau ke Semper lewat Jati Bening, macet, diputar lagi ke Pondok Gede. Ini masih jadi pertanyaan dunia. Di dalam hidup kita harus tahu tidak bisa menerka apa yang terjadi esok dan akan datang. Tapi yang terpenting cukup berbuat baik meskipun sekitar tidak melihat, tapi kebaikanmu akan dilihat selalu oleh Tuhan. Mutar-mutar ya, intinya bagus sih, bagus. Tapi sampai flyover kok bawa-bawa tadi. Ah, tenang, ini ilmu baru ini. Penemu badminton udah tahu siapa? Dari mana Nelson Mandela menemukan badminton? Harusnya siapa? Aku gak tahu, aku kok yang ngomong kok tanya sama aku lagi. Wah parah, nggak tahu penemu badminton. Nggak tahu penemu badminton. Parah. Nggak Nanti besok, boleh loh. besok balik ke sini lagi. Iya, harus tahu. Kasih tau kita ya. Besok diundang lagi ya. harus Oke, tahu oke, ya. kalau gitu oke. Oke, yang penting diundang lagi lah. Kalau gitu thank you buat Andika, thank you Makasih, buat Jenda. Bang. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Banget. Siap bos.